Ada kalanya sejarah berbicara bukan lewat pidato atau monumen, tapi lewat skandal yang membongkar wajah asli kuasa. Skandal pajak ASEAN Agri adalah salah satunya. Historia politika menunjukkan segala kuasa meninggalkan jejak, bukan jejak kejayaan, melainkan jejak kebocoran fiskal, kompromi hukum, dan keberpihakan negara pada modal. Lebih dari 2,5 triliun rupiah lenyap dari kas negara akibat manipulasi laporan keuangan. Perusahaan cangkang dan transfer pricing dijalankan ASEAN Agri, anak usaha Sukanto Tanoto. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan denda triliunan rupiah hanyalah puncak gunung es dari jaringan keuangan global yang ruwet. Semula bermula pada 2006 ketika Vincentius Amin Sutanto, manajer keuangan ASEAN Agri, melarikan diri sambil membawa dokumen rahasia. Dari tangannya, publik tahu bahwa laporan keuangan ganda, pencatatan fiktif, dan pengalihan dana ke luar negeri bukan sekedar isu, melainkan bakat sistematis yang merugikan negara triliunan rupiah. Paradise Papers kemudian menyingkap lebih dalam. Royal Golden Eagle, induk ASEAN Agri, mendirikan perusahaan cangkang di Bermuda. Kemudian Cook hingga British Virgin Island melalui firma hukum Appleby. Struktur offshore menjadi alat memindahkan laba, mengaburkan kepemilikan sekaligus menghindari pajak. Vincentius Amin pun menjelma whistleblower, tapi justru dikriminalisasi. Ia divonis 8 tahun penjara, lebih berat dari para aktor besar di balik skema penggelapan pajak. Ironi hukum Indonesia, ketika keberanian individu dibungkam, sementara oligarki bisnis tetap aman. Puncak drama hukum terjadi Desember 2012. Mahkamah Agung memutus Suwir Laut, manajer pajak ASEAN Agri, bersalah dan menjatuhkan denda 2, triliun rupiah untuk perusahaan. Tapi yang dijerat hanya satu nama, padahal struktur besar jelas terlibat. Bahkan MA menegaskan Suwir Laut tidak bertindak sendirian. Skandal ini terus bergulir. Direktorat Pajak menagih tambahan 1,94 triliun rupiah, sehingga total kewajiban ASEAN Agri nyaris 4,5 triliun rupiah. Angka fantastis, tapi tetap tak sebanding dengan kerusakan institusional yang ditinggalkan. Lebih jauh, investigasi Greenpeace mengungkap 194 perusahaan bayangan terafiliasi RGE. Jaringan global itu digunakan untuk menyembunyikan aset, menghindari pajak, hingga lari dari tanggung jawab lingkungan. Fakta ini menjelaskan, ASEAN Agri bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari sistem global di mana negara tampak sebagai bidak, sementara model berperan sebagai raja. Skandal ASEAN Agri menyisakan luka panjang. Dari sisi fiskal, negara hukum kehilangan triliunan. Dari sisi hukum, publik melihat hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dari sisi sosial, yang menjadi cermin getir historia politika ketika oligarki meninggalkan jejak kelam dalam sejarah bangsa. Pertanyaan mendasarnya kini, apakah kita akan terus membiarkan hukum tunduk di dalam modal, atau berani mengasahnya agar tajam ke segala arah?